Sahabat LDM, balik lagi di konten kita ngobrol online. Dan kali ini kita nggak berdua doang, tapi kita ada kedatangan tamu spesial dari sahabat kita dari zaman kuliah. Kalau kalian ingat, itu ada sahabat kita ini ada di video kita sebelumnya, di video Semeru 2013, #throwback. Dia tuh yang bilang gini loh, 10.200 meter apa kilometer ya, lupa apa yang kayak gitulah, anaknya lucu banget. Tapi sekarang kita mau ambil pembelajaran dari kondisi dan situasi dia saat ini dalam kondisi pandemi ini. Kita ini masih ngebahas masalah pandemi dan LDM ya, kebetulan dia juga LDM. Oke guys, yuk abis ini kita langsung gabung ke video conference bareng teman kita. Penasaran kan? Check this out. Oke, selamat datang Didi. Halo. Halo Mas Bim, halo Mbak Dev. Hai, sehat gak? Alhamdulillah, masih diberi nikmat sehat nih. Kalian gimana? Alhamdulillah, sehat juga. Alhamdulillah, sehat Bon. Alhamdulillah. Tambah ganteng Ambon nih. Orang-orang nggak tahu kalau panggilannya Ambon, namanya Didi. Didi. Oke, dari aku dulu ya, aku penasaran banget nih. Didi ini kan sekarang sama kayak kita berdua ya, lagi ngejalanin LDM. Kalau boleh tahu, jaraknya itu dari mana ke mana? Istri di mana, Didi di mana? Oke, ya betul. Sekarang kondisinya itu lagi LDM. Aku di Berau nih. Berau itu masih di Kalimantan Timur ya. Itu Kalimantan Timur itu kabupaten dari Kalimantan Timur. Jadi perbatasannya dengan Selor itu di Kalimantan Utara itu hanya terpaut 2 jam. Jadi Berau itu malah lebih dekat dari Kalimantan Utara dibanding Kalimantan Timur, tapi dia masih ikut kesatuan Kalimantan Timur seperti itu. Jadi LDM-nya sangat jauh, istriku di Semarang dan aku pun di Berau. Jadi kalau pulang pun harus pakai 2 pesawat seperti itu, harus transit dulu di Balikpapan baru bisa di Semarang seperti itu. Oke. Bon, selamat ya, jadi bapak ya. Iya, kita mau ngucapin selamat. Terima kasih. Belum ngadu ya. Kadonya nanti aja lah. Ya ditunggu aja, kadonya mungkin bisa sepeda buat bapaknya atau apa. Istri kan di Semarang ini, berarti anak di Semarang juga ya? Iya, betul. Lahiran di Semarang. Iya. Kalau boleh tahu, ini lebaran pertama nggak sama istri berarti? Betul sekali. Lebaran pertama nggak bareng istri, karena nikah baru tahun 2019 ya, alhamdulillah bulan Maret kemarin. Jadi mungkin yang sebelum kemarin, karena kemarin puasanya bulan Mei di 2019, alhamdulillah masih ditemenin istri, meskipun istri kerja juga di Berau seperti itu, tapi Beraunya agak ke pesisir lah, jadi selisihnya 6 jam tuh kalau dari dulu istri ya itu kan kalau mau ke Berau itu 6 jam, perjalanannya jelek, maksudnya jalannya masih jelek betul seperti itu, karena ya emang kawasan hutan-hutan seperti itu ya. Jadi kalau mau ke Berau itu 6 jam, jadi tapi masih bisa lah, alhamdulillah ditemenin. Tapi karena ini ada pandemi ya nikmati aja lah dulu. Berarti dulu itu nggak PP ya? Itu dulu saya LDM juga, zaman awal-awal nikah. Ya betul, karena istri itu dulu profesinya sebagai ahli gizi di puskesmas. Nah, puskesmasnya itu ikut yang yang terpelosok seperti itu. Jadi kerjanya karena sebagai
untuk kemasyarakatan seperti itu ya. Jadi Volunteer dari ya, pusat pun pengabdian ya gitu ya. pengabdian masyarakat ya betul. Jadi untuk daerah-daerah yang memerlukan banget untuk kesehatannya harus diisi seperti itu. Jadi tergolong terpelosok sih seperti itu kalau dulu istri. Jadi ya 2 tahun tuh LDM tapi 1 tahun kemarin masih bisa untuk PP lah seperti itu. Minggu sekali masih bisa lah ya. Tapi kalau Iya, yang ini kan kemarin kita dengar kabar yang tadi kita udah ucapin selamat gitu kan, kamu kemarin abis pulang dari Semarang buat nemenin istri lahiran, tapi karena pandemi ini terus pesawat waktu itu mau di-drop dan sebagainya, kamu anak usia baru 5 hari harus terbang balik lagi untuk kerja ya? Ya, betul sekali. Betul sekali. Itu sangat sedih campur karena juga harus kita punya komitmen ya sebenarnya ya harus karena kita sebagai masih orang kerja seperti itu, apalagi pelayanan pelanggan ya seperti itu di kantor kita seperti itu. Jadi ya tetap komitmen kita ada seperti itu, komitmen pertama komitmen, yang kedua tetap ada integritas karena alhamdulillah masih bisa nengok lah seperti itu untuk anak lahiran, meskipun itu butuh perjuangan yang sangat ya itu sangat worth it lah seperti itu untuk aku seperti itu kan karena sempat ditutup juga bandara kemarin, jadi waduh pusing seperti apa, tapi ya mungkin ini perjuangan untuk seorang ayah atau apa untuk nengok anaknya seperti itu kan, dan ya nanti kembali lagi ya nanti jadi ada cerita ke anaknya perjuangan ya betul kayak gini loh Kak. Mungkin tertanam memoris ya seperti itu ya. Jadi punya cerita yang harus dilakukan apa dulu pas waktu kecil seperti itu. Berarti dulu kemarin itu kejadiannya itu memang dadakan atau emang direncanakan 5 hari langsung pulang lagi ke Berau atau gimana? Jadi gini Bima, jadi istriku itu HPL tanggal 28 April ya seperti itu. Nah posisi 28 April kan kalau kita flashback kan kita nggak tahu kalau itu udah ditutup ya seperti itu, udah ditutup bandara semuanya. Nah ternyata istriku maju 10 hari itu. Tanggal 18 sudah mulai sakit-sakitan seperti itu. Tapi dari saya pun belum memikirkan untuk pulang karena HPL-nya masih terpantau jauh 10 hari seperti itu. Nah, akhirnya ketika kita tetap komunikasi setiap waktu, malamnya itu sudah merasakan sakit-sakit seperti itu. Ya, sakit-sakit. Ternyata sudah bukaan 1 kan seperti itu. Sudah bukaan 1, apalagi di Berau itu sudah melakukan lockdown tersendiri, lockdown isolasi. Jadi pesawat semuanya itu sudah sedikit, padahal di Berau itu penerbangan ke Balikpapan atau ke Jawa itu mungkin bisa sampai dalam sehari bisa sampai 8 kali penerbangan sampai 10 kali seperti itu. Oh, banyak juga ya. Banyak ya. Karena di lockdown isolasi, jadi kemarin hanya cuma 2 pesawat seperti itu. 2 pesawat, dan itu pagi sama sore seperti itu. Harusnya kalau ke Jawa itu harus pakai pesawat pagi baru bisa ke Jawanya bisa sampai sore seperti itu. Tapi kemarin alhamdulillah Allah memudahkan semuanya, ngasih jalan semuanya seperti itu. Jadi pagi-pagi itu dengar pas telepon ke istri, dengar istri sudah sakit seperti itu. Dari malamnya bukaan 1, ternyata pagi itu sudah bukaan 7 seperti itu. Tapi posisi saya masih di Berau. Waduh. Jadi pusing mau apa yang harus aku lakukan. Apa yang harus lakukan seperti itu kan. Tiket udah beli belum? Tiket pesawat udah beli belum? Belum, karena belum ada tiket sama sekali kita beli. Jadi karena aku tahu sudah searching kan, masih ada penerbangan pagi, tapi belum beli kan. Tapi ketika dicek pas saya telepon istri,
tiket sudah habis semuanya. Hah? Jadi apa ya namanya ya, sudah ada chemistry nih, aku harus kemana, terus aku harus lakukan. Jadi habis bangun tidur, belum mandi dan belum apa, langsung ke bandara seperti itu. Ke bandara itu yang pesawat yang aku searching yang pagi itu sudah ada peringatan penumpang Disuruh suruh masuk. masuk pesawat seperti itu. Jadi posisiku pada saat itu down banget. Waduh, kayaknya udah nggak bisa, kayak udah bisa. Tapi tetap, alhamdulillah Allah ngasih jalan kan. Mungkin usaha itu ada hasil ya seperti itu ya. Jadi aku ke tiketing seperti itu, ke loket. Nah, ternyata aku tanya, apakah masih bisa untuk terbang seperti itu. Terbang ke Jogja seperti itu. Nah, ternyata alhamdulillah mbaknya itu ngasih respon baik seperti itu ke yang penjaga gate itu. Ternyata masih bisa. Nah, aku itu sebagai penumpang terakhir seperti itu. Karena belum beli, akhirnya beli di situ pada saat orang-orang sudah masuk pesawat seperti itu. Wait, berarti kamu itu mau naik pesawat pakai sandal jepit? Betul, masih pakai sandal jepit, belum mandi, masih pakai celana training, cuma bawa laptop sudah, cuma bawa laptop untuk yang kerja. Bawa duit, kalau misalnya ada permintaan atau apa seperti itu. Ampun, sampai akhirnya, alhamdulillah masih bisa mas, masih bisa. Itu udah hati ini udah kayak apa ya? Adem banget ya, kayak adem banget. Tapi di situ pembayarannya nggak bisa lewat ATM, harus cash. Harus balik lagi nyari ATM untuk ambil uang seperti itu. Aduh, bolak-balik. Akhirnya mbaknya juga histeris kan, ayo mas, ini sudah ditunggu seperti itu. Jadinya kesana kemari. Mungkin Dewi udah tahu Bandara Kalimaros seperti apa kan, jadi akhirnya betul, alhamdulillah udah masuk pesawat, tapi sudah karena aku turunnya Jogja ya, bukan Semarang, karena di Semarang nggak ada penerbangan. Jadi sampai Jogja istriku sudah ngasih WA kalau anakku sudah lahir seperti itu. Jadi pas lahir itu kamu masih di pesawat? Ya, masih di pesawat. Sesampainya kita landing di Jogja, apalagi sekarang di NYIA ya, itu jauh banget dari Semarang. Jauh banget itu. Jauh banget. Barunya. Nah, itu sampai Jogja jam berapa, Bon? Sampai Jogja jam 2. Jam 2 itu aku setelah landing, buka pesawat, sudah ada foto bayi seperti itu. Masya Allah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi istriku kemarin tetap mintanya, ayo lahirnya kan pada saat itu Minggu ya. Istriku tetap Senin. Bisa nih Senin, tapi ternyata si adik nggak mau nggak betah, mungkin sudah Minggu sudah lahir seperti itu. Dan mungkin hikmahnya di situ karena HPL-nya 10 hari kemudian itu sudah ditutup ya, sudah melakukan PSBB. Dan tanggal 27 itu penutupan, pada HPL-nya tanggal 28, 29 mungkin adik udah tahu. Karena selama kehamilan si istri itu afirmasi terus nunggu ayah seperti itu pada saat lahiran. Mungkin si adik udah tahu yang harus dilakukan apa. Jadi dia cepat-cepat keluar. Akhirnya keluarnya pada saat belum SBB seperti itu. Ya itu adalah Masya mungkin Allah. seperti itu. Jadi sampai Semarang langsung bersih-bersih dan segala macam, karena di bandara juga peraturannya ketat, suruh ngisi ini dan segala macam, tes yang suhu itu badan seperti itu. Gitu. Ya itu cerita singkat saya. Sekarang bedanya apa, Bon? Sebelum jadi bapak sama setelah jadi bapak, Bon? Bedanya tetap tanggung jawab ya. Saya rasa tanggung jawab ya. Lebih ada tanggung jawabnya gitu. Meskipun dulu istri tetap tanggung jawab ya, tapi yang kita bekali yang sekarang itu tanggung jawabnya ada 2 seperti itu. Bagaimana sih cara untuk
anak ini bisa nanti ke depannya seperti apa, future-nya seperti apa gitu. Terus ya mungkin apa ya namanya, pasti inginlah anaknya solehah seperti itu kan, seperti apa, pasti yang harus mungkin ya tetap cara mendidik anak yang baik itu seperti tanggung jawabnya seperti itu. Oh, kita Motivasi nggak buat aku. ngira loh kamu nih udah sedewasa ini, Masya Allah. Masih buat aku, Bud. Kan dari sampean-sampean yang ngasih masukan ke aku. Bima nih udah diajarin nanti ya. Loh, Belajar bareng. Ini kan motivasi saya buat aku. itu. Gitu. Pas waktu ditinggal balik kerja, usia si Dede masih 5 hari ya? Jadi masih 5 hari seperti itu. Masih 5 hari. Jadi pas mau ninggalin Temang, berat betul kan. Apalagi pulangnya juga butuh perjuangan lagi tuh. Iya, benar-benar. Karena pulangnya juga pesawatnya di cancel, besoknya PSBB, harusnya pulang Kamis. Tapi pesawatnya di cancel karena harusnya kan Semarang Balikpapan langsung ya, tapi dari Semarang Balikpapan nggak ada, akhirnya dapat Semarang Surabaya, Surabaya Balikpapan, Balikpapan Berau seperti itu. Tapi salah satu maskapai dari Semarang Surabaya itu mengundurkan jadwal. Nah, itu pada saat Kamisnya itu akhirnya, tapi yang dari Surabaya ke Balikpapan tidak On time. waiting yang dari Semarang seperti itu. Jadi akhirnya daripada aku mikir, wah, jadi di Surabaya terlonta-lonta, akhirnya ya di situ juga dikasih jalan tuh sama Allah mungkin ya. Akhirnya di reschedule, dan malamnya pun dikasih tahu kalau besok tanggal 27 itu semua bandara lockdown seperti itu kan. Nah, itu udah muncul lagi tuh rasa khawatir bisa pulang apa enggak, bisa pulang apa enggak seperti itu kan. Nah, akhirnya di refund semua, akhirnya yang Jumat pagi itu masih ada jadwal dari Semarang Balikpapan seperti itu. Nah, Semarang Balikpapan itu berangkat dari jam 8 sampai Balikpapan jam 10.40. Padahal pesawat yang dari Berau terakhir itu adanya jam 11 siang. Nah, apalagi untuk dari Balikpapan Berau itu nggak boleh kita check in online dari Semarang karena posisinya itu sama-sama emergency ya, maksudnya emergency karena ini bandara mempunyai wewenang masing-masing tutupnya jam berapa seperti itu. Akhirnya dari semuanya itu kalau tidak salah tutup jam 10 waktu Indonesia Barat semuanya. Makanya akhirnya masih Balikpapan masih bisa. Nah, akhirnya sebelumnya itu Berau nggak buka pada saat hari itu, Jumat itu nggak buka. Tapi karena ada kebijakan atau apa seperti itu, akhirnya dibuka kembali pada saat jam 11 itu, dan pesawat terakhir yang aku naikin itu adalah pesawat terakhir ketika dibuka di Bandara Berau Kalimalang. Alhamdulillah masih bisa terbang lagi, dan pas pulang sama bapak-bapak supir taksi, Mas, sampean itu beruntung seperti itu, masih bisa sampai sini. Karena tadi banyak orang yang ke sini itu nggak bisa karena Berau udah melakukan lockdown dari pagi, tapi kenapa nggak tahu dibuka kembali jam 11 itu. Nah itu ya, memang mungkin itu namanya rezeki ya. Iya, namanya rezeki. Semuanya rezeki itu nggak hanya uang, tapi bisa dimudahkan, dilancarkan, itu bagi saya. Banget itu. Kalau dari perjalanan ceritanya Didi, ini kan dari tadi tuh kayak dikasih kemudahan, terus kan, maksudnya terus ada tips nggak sih buat kita ini, kok bisa sih kamu itu menghadapi semua itu tuh kayak gitu, apa rajin sholawat kah? Atau gimana doanya? Kan kita semua juga pengen ya, ketika ketemu sama yang mentok itu dibukain jalan yang lain gitu. Oke, Amalan-amalan mungkin ini bukan untuk semacam aku menggurui atau apa ya, bukan kayak, dan bukan ria apa ya. Jadi banyak yang aku lakukan aja. Jadi tetap pertama itu kita
meskipun tetap wajib itu dilakuin dan sunahnya pun itu dilakuin seperti itu. Nah, sunahnya itu ketika adik pas di dalam kandungan itu, alhamdulillah Senin Kemis itu harus dilakukan seperti itu, puasa Senin Kemis setiap Yang minggu. dengerin ya. Bapaknya ya. Iya, bapaknya seperti itu. Terus Bapaknya. kedua pun sholat duha 4 rakaat ya, karena di situ Allah menjamin semuanya ya, rezeki dan kelancaran semacam pun. Ya, ketiga tetap namanya kita tetap ikhtiar sama tawakal, kita berusaha, visinya sih semuanya diusahain semaksimal dulu, seperti apa, yang terakhir doa dan tawakal seperti itu. Dari saya sih, Masya Allah. Tiru, Bun. Doain ya kita cepat nyusul kamu. Amin. Di bulan Ramadan ini dimudahkan 10 harinya. Semoga dapat rezeki kembali seperti itu. Amin. Ya, kamu inspirasi banget obrolan kita hari ini. Mungkin Mas Bim ada pertanyaan lagi nggak? Enggak deh. Cukup. Kalau aku ini aja. tips dan triknya selama LDM. Oh iya. Biar kalian tetap akur, tetap harmonis, tetap happy, nggak stres. Tuh selama ini ngelakuin apa aja? Jawab, Bi. Gimana tips dan trik? Pertama pasti rumah tangga itu harus kepercayaan pertama ya. Jadi sesuatu yang harus dipercaya itu yang memunculkan rasa nyaman ya sama. Oh, kalau udah satu pasangan itu sudah nyaman, kayak kita pakai baju nih, kalau misal sebagai ada orang pakai baju nyaman kan pasti dipakai mau kemana pun juga nyaman kan. Nah itu dari kepercayaan itu kenyamanan itu timbul seperti itu. Terus yang kedua ya tadi komitmen kita mau ngapain sih seperti itu dalam rumah tangga ini seperti itu. Yang harus kita lakukan tuh apa, misal dari segi duniawinya ini, segi agamanya ini seperti itu. Jadi tetap masing-masing suami istri punya komitmen masing-masing dalam rumah tangga ya, mungkin seperti itu. Balance ya. Yang ketiga mungkin ya tetap tetap ngelakuin yang komunikasi seperti itu. Komunikasi itu paling perlu sih. Jadi siap. komunikasinya, karena mungkin istri yang harus pas pada saat ini ada masalah apa seperti itu. Terus aku ada masalah apa, jadi tetap jadi teman sharing terbaik itu adalah istri kan seperti itu. Ini dari saya itu dulu. Mungkin kalau ada tambahan dari Dewi sama ini buat aku. Mantap. Yang sudah dari awal LDM, kalau aku bilang betah ya seperti itu ya, hebat itu. Jadi udah berapa tahun kan, udah 3 tahun LDM ya seperti itu. Yang jauh ya. 3 tahun menikah, 1 tahun pacaran, 4 tahun. Jadi bisa kasih feedback ke aku sih. Mungkin karena basically kita berdua berawal dari temenan ya, sahabatan gitu, jadi kayak udah nyambung aja gitu loh. Nah, terus kita berdua memposisikan diri jadi banyak karakter. Misal aku butuh teman, Bima jadi teman. Aku butuh kakak, Bima jadi kakak, ataupun sebaliknya kayak gitu. Bahkan kita tuh udah punya komitmen untuk saling curhat masing-masing. Jadi misal aku punya gedek banget sama Bima, misal ada masalah, curhatnya ya sama Bima gitu. Jadi kayak gini, Bul, aku mau cerita, aku mau curhat. Tapi itu nyeritain dirinya dia. Jadi kayak dibalik dianya introspeksi, akunya lega. Tapi leganya tuh ke orang yang benar. Tapi habis curhat, udah selesai kayak gitu. Hebat. Yang lain sama sih, saling percaya, komunikasi kayak gitu. Ya, mantap. Intinya
kalau ada masalah keluarga ya selesaiin sama pasangannya sendiri. Ya, betul itu. Tidak diupdate di status. Ya, itu paling betul. Paling Banyak betul. sekarang ya yang pada Ya, ngupdate-ngupdate. betul. Orang kadang tuh aib itu malah di sepakat. sosmed, padahal itu harusnya sebagai aibnya keluarganya dia sendiri seperti itu. Betul sekali. Oke. Oke, kayaknya udah ini banget nih. Maksudnya banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil hari ini. Terima kasih Didi udah meluangkan waktunya buat kita. Sehat-sehat, Bon. Juga, sama Sehat Riana selalu. juga sehat-sehat. Salam Amin. buat anak istrinya ya. Ya, nanti Nanti saya setelah salam. pandemi ini kita main ke rumah nge-vlog bareng Dede. Boleh? Oke, boleh. Oke, yuk kita closing. Vlognya di biro ya. Boleh deh. Tabung ya. Oke. Udah oke. Dadah. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.